Halo, masih di channel berfisk.com, masih dengan Kak Wawan ya. Teman-teman TPB ITB 2021, kita lanjutkan tutorial 3. Nah, ini tentang usaha energi ya. Sudah masuk nih bab baru ya. Tutorial fisika dasar 3, fisika dasar 1A. Ini fisika dasar 1A ITB ya. Bagian pertanyaan. Nah, nomor 1 dan nomor 2 saya gabung karena ini singkat nomor satunya ya. Oke, kita baca aja. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas ya. Jadi ada sebuah bola ya, oke, sebuah bola ya, kita lempar ya. Kalau dilempar berarti kita punya V0 ya, kecepatan awal V0 ya, V0, oke, kita lempar. Nah sampai dia misalkan mencapai titik tertinggi sini aja lah ya. Kita lempar V0 sampai di sini titik maksimumnya ya, titik tertinggi misalnya, oke. Jadi kalau kita tulis ya ketinggiannya ini H max gitu ya. Nah ini adalah H maksimum. H maksimum. Oke, H maksimum. Kemudian pertanyaannya adalah di manakah energi kinetik mencapai maksimum dan di manakah energi potensial mencapai maksimum. Oke, teman-teman sudah pada baca ya, sudah pada paham kalau kalau energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Kalau energi potensial itu kan mgh. Nah, kalau kedua-duanya ingin maksimum, berarti kita harus mencari yang variabel yang maksimumnya. Berarti V-nya harus maksimum ya. Si H-nya juga harus maksimum. Nah, energi kinetik maksimum di mana? Kecepatan maksimumnya di mana? Nah, pada saat kita lempar V0 ya, kecepatan bergeraknya nilainya itu akan berkurang, teman-teman ya. Sehingga mencapai nilai maksimum, mencapai H maksimum, mencapai ketinggian tertinggi, titik tertinggi itu V-nya adalah 0, berhenti sesaat di sini ya. Nah, berarti V maksimum di mana? V maksimum di sini di awal. Jadi di sini adalah V maksimumnya ya. Nah, berarti energi kinetik maksimum adalah di titik awal ya, di titik awal pelemparan, di titik awal ya. Kalau H maksimum udah jelas, berarti di titik tertingginya, berarti di titik tertinggi ya, titik tertinggi. Nah itu jawabannya. Jadi energi potensial maksimum di titik tertinggi, energi kinetik maksimum di titik awalnya ya. Ini max. Nah gitu. Itu jawabannya ya. Jadi energi kinetik maksimum di mana katanya? Di titik awal, Kalau potensial maksimum di titik tertinggi, gitu ya. Nah, cukup mudah teman-teman ya nomor 1 ini. Nomor 2, grafik di bawah ini menunjukkan komponen X ya, sebuah gaya ya yang bekerja pada sumbu X, pada partikel searah sumbu X ya, sepanjang sumbu X. Nah, partikel bergerak dari X0 ke X1 ya. Urutkan katanya ya, usaha dari yang paling besar positif, nilainya yang positif besar, paling besar, hingga yang paling besar negatif ya. Negatifnya yang paling besar. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, usaha itu apa? Ini ada grafik F sama X. W adalah perkalian ya, gaya ya, F dot perpindahan delta S gitu ya. Nah, kalau dia berubah-ubah, nah kita akan jumlahkan di tiap segmen titiknya menjadi integral ya. Di kalkulus nanti udah belajar ya, F dot dx gitu ya. Nah, gitu ya, F dot dx. Nah, ini teman-teman. Nah, integral kalau di dalam grafik pembacaannya itu ingat teman-teman di bab kinematika. Integral itu adalah luas, ya, luas grafik. Nah, gitu. F dikali X. Nah, W ini, usaha ini dia kan perkalian vektor dari F dot ds ya. Jadi W adalah perkalian vektor F dot dengan ds. Nah, atau delta S lah, delta S dulu. Delta S gitu ya, vektor. Nah, perkalian dot ini itu menghasilkan sudut ya. Perkalian sudut yaitu F delta S cos theta. Nah, ini. Nah, cos theta itu bisa positif dan negatif, teman-teman. Ya, nilai cos bisa positif bisa negatif. Jadi nanti hasilnya usaha itu bisa nilainya positif atau usaha itu bisa nilainya negatif. Jadi ada dua ya. Dua nilai yang dapat dihasilkan oleh usaha ini. Jadi nanti usaha di sini itu bisa positif dan negatif, teman-teman. Ya,
Oke. Nah, teman-teman ini ternyata luas 1 dan luas 2 ini adalah sama. Jadi kalau di tutorial di gambarnya itu adalah sama ya. Saya gambarnya mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi ini adalah usahanya adalah sama. Jadi luas 1 ditambah luas 2 kan sama, tapi yang ini negatif. Jadi nanti L1 dikurangi L2 ya sama dengan 0. Karena ini sama nilainya ya. Oke. Yang kedua, nah ini usaha ini luas yang satunya ini positif, besar. Ini positif tapi nilainya besar, nilai positifnya besar. Nah, kalau ini negatif. Nah, usaha ini L2. Jadi L1 tambah L2 hasilnya bakal apa? Bakal positif, teman-teman. Kenapa? Karena yang ini positifnya besar, ini negatifnya kecil. Ya. Jadi untuk yang nomor B usahanya positif. Kalau yang ini 0 ya. Usaha yang A itu 0. Nah, kemudian yang C coba lihat. Yang C ini positifnya kecil, negatifnya agak besar ya. Jadi ini nilainya pasti negatif. Jadi L1 min L2 ya. C itu adalah negatif. Nah, yang terakhir ini negatifnya besar, teman-teman. Luas negatifnya besar. Berarti nanti min L1 ditambah L2 ya. L2-nya positif tapi kecil. Jadi nanti jawabannya adalah lebih negatif, lebih besar negatif nilainya. Berarti urutannya gimana urutannya? Berarti dari yang paling positif itu adalah urutannya nih. Ini jawaban nomor 2 ya. Jawaban nomor 2 urutannya adalah B dulu, kemudian A. Nah, A kan 0, positif 0, kemudian C negatif tapi kecil. Nah, yang terakhir D itu negatif tapi besar nilainya. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini adalah ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini. Oke, tetap semangat untuk belajar fisika dasarnya. Sebentar lagi nanti kita UTS ya. Mungkin sampai bab 5 ya, nanti ada UTS pertengahan Oktober. Teman-teman tetap semangat untuk belajar fisika dasarnya. Sampai jumpa. Salam berfisika.com.